pertimbangan warna di sini kalau untuk kemasan ya, warna itu yang sebetulnya dilihat duluan sama konsumen. Jadi kalau dari masuk ke supermarket, mereka jalan di rak, yang pertama dilihat konsumen itu warna. Buka kulkas misalnya, ke minimarket buka kulkas, mau cari minuman yang dia cari, dia akan cari warna gitu yang dilihat duluan oleh mata gitu, sehingga warna ini penting untuk ditentukan ya ketika membuat kemasan gitu. Warna digunakan untuk membangkitkan emosi karena warna itu punya makna dan filosofi yang berbeda-beda. Warna merah dengan warna biru, nah ini maknanya beda gitu. Warna merangsang asosiasi merek dan mempercepat diferensiasi. Jadi misalnya susu, saya sih paling ingat susu kemasannya warna hijau. Itu di benak saya langsung Milo. Itu artinya warna itu membantu saya untuk mengenali sebuah merek. Gitu. Dia bisa merangsang pengenalan terhadap merek. Gitu. Itu hanya dari warna. Maka di sini dikatakan oleh Jill Morton, sebagai alat marketing, warna dapat menjadi kekuatan persuasif bawah sadar. Gitu. Jadi dia bisa, jika warna tepat ya, dia bisa membuat orang ingat. Gitu. Nah, tapi warna yang salah dapat menjadi kesalahan yang mahal. Karena ketika misalnya kemasan yang sudah dicetak dengan warna tertentu, kemudian ternyata setelah berjalan, kurang pas nih warnanya, sehingga harus cetak ulang, artinya keluar biaya lagi, dan tentunya mahal. Sehingga ketika membuat kemasan, tentukan dulu warna yang ingin dipakai apa. Cocokkan dengan produknya. Gitu. Nah, di sini pada desain kemasan, warna itu bisa menjadi pembeda varian produk, misalnya menunjukkan rasa. Biasanya kalau misalnya rasa keju, nah ini warnanya oranye. Misalnya mau ngasih lihat pedas, nah warnanya merah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi warna pada desain kemasan bisa berguna untuk menunjukkan rasa. Bisa juga untuk pembeda dari kompetitor. Kalau yang lainnya misalnya warnanya hijau, maka kalau mau stand out sendiri di rak, cari warna lain. Gitu. Kemudian sebagai identitas brand. Kayak misalkan di sini ini ada simpati Indosat. Jika dilihat ini warnanya pun sudah merupakan identitas gitu. Jadi Indosat ini identitasnya warnanya kuning, simpati identitasnya warna merah gitu. Kemudian warna juga bisa menunjukkan kualitas. Misalnya dengan yang Pond's ini. Ini kalau warnanya gold, artinya nih premium, luxe, mahal, mewah, itu juga bisa. Jadi warna ini sangat memegang peran penting bagi kemasan, bagi produk, bagi brand. Maka warna apa yang pas kira-kira? Apakah Bapak Ibu ingin warna ini menunjukkan kualitas dari brand, atau menjadi identitas, atau mau menunjukkan rasa? Kemudian bisa juga untuk menunjukkan kepribadian. Misalnya kalau produknya ini adalah makanan yang manis, maka bisa dipilih warna-warna yang cerah, warna-warna yang menimbulkan rasa manis. Warna-warni, soft, bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, maka perlu dipikirkan, diperhatikan ketika memilih warna, di sini apakah warna tersebut sudah mencirikan warna brand Bapak Ibu sekalian. Ini sembari saya memaparkan, Bapak Ibu bisa sembari memilih warna sebetulnya. Dari brand yang Bapak Ibu bawa atau punya, kira-kira warna yang pas untuk jadi ciri khas identitas apa? Ya, yang perlu diperhatikan satu, apakah warna itu dapat dibedakan dari warna pesaing? Nah, ini berarti Bapak Ibu perlu riset pesaing Bapak Ibu sekalian ini warna yang mereka pakai apa? Apakah mereka sudah pakai warna ungu misalnya, ungu dan kuning? Maka Bapak Ibu jangan pilih warna yang sama lagi, karena kalau misalnya produk Bapak Ibu dipajang, misalnya di bazar ya, dipajang bersebelahan dengan kompetitor, rasanya mirip-mirip. Sehingga konsumen itu ketika datang ke bazar bisa aja udah lupa, tadi ini dari yang mana ya bootnya gitu. Kemudian yang kedua, apakah warnanya mengingatkan pada produk atau layanan lain? Nah ini kalau tadi yang pertama ini ngomongin pesaing, kalau yang kedua ngomongin produk atau layanan lain yang mungkin bukan kompetitor Bapak Ibu. Nah ini juga perlu dipikirkan.
Kalau memang iya, nah sebaiknya ganti saja. Kemudian yang ketiga, apakah warna akan memudahkan pengenalan dan mengingat gitu ya? Apakah nanti konsumen ketika melihat warnanya Bapak Ibu ini pada produknya, pada kemasannya ini ya, apakah jadi makin ingat gitu. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dari ciri khas warna brand. Kemudian kesesuaian warna. Di sini ngomongin antara warna sama brandnya, ngomongin warna sama jenis usahanya. Apakah Bapak Ibu ini makanan atau jasa atau minuman atau baju, tas gitu ya. Nah, yang pertama, apakah warnanya udah sesuai dengan jenis bisnisnya? Kalau misalnya Bapak Ibu produknya itu pakaian anak-anak misalnya, maka warna yang pas untuk brandnya apa atau untuk kemasannya. Beda misalnya kalau untuk makanan gitu ya. Jadi sesuaikan dengan jenis bisnisnya. Kemudian yang kedua, selaraskan juga dengan strategi merek. Gitu. Ini mungkin lebih ke bagian strategi marketing ya, tapi bisa juga apakah warnanya sudah selaras dengan strategi merek Bapak Ibu. Siapa nih target audience atau target market yang dituju? Kira-kira dengan warna yang terpilih ini apakah mereka akan suka? Kemudian yang ketiga, apa sih yang ingin dikomunikasikan lewat warna? Seperti yang tadi saya bilang, warna itu masing-masing memiliki makna. Merah itu memiliki makna warna berani, semangat, gitu ya, kuat. Berbeda dengan warna pink. Kalau pink ini lembut, gitu ya. Kemudian warna biru, dia punya asosiasi warna sejuk. Kalau kuning, dia punya asosiasi warna hangat. Gitu. Jadi kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu komunikasikan lewat warna? Nah, ini juga bisa. Kemudian, apa arti yang Anda tetapkan untuk warna tersebut? Ini berkaitan sama yang tadi nomor 3. Kemudian berikutnya adalah, apakah warna memiliki konotasi positif di pasar sasaran? Gitu. Misalnya, kalau produknya ini, Bapak Ibu ini adalah misalnya produk sabun, yang ingin mengatakan bahwa ini adalah produk sabun yang membuat bersih atau untuk ngasih tahu kebersihan, higienis, maka misalnya warnanya putih gitu. Jadi kira-kira apakah warna itu bisa memberikan dampak pesan bagi produk Bapak Ibu sekalian di pasar sasaran. Kemudian berkaitan sama produksi. Nah, tadi ini juga perlu diperhatikan karena kemasan itu kan pada akhirnya dicetak. Sehingga yang perlu dipikirkan adalah bagaimana nanti warna yang udah dipilih itu bisa dicetak. Yang pertama, perlu diuji. Sudahkah Anda menguji warna pada berbagai monitor gitu ya, apakah di PC, Mac gitu ya, atau di HP? Karena berbeda layar itu warna bisa berbeda. Jadi ketika ngetes warna itu sebenarnya butuh juga di print gitu, sehingga tahu karena bisa jadi warna di layar itu warnanya terang. Tapi ketika di print ternyata warnanya mendem atau lebih gelap, sehingga warna itu perlu diuji gitu. Kemudian yang kedua, bisakah warna konsisten di seluruh media baik cetak maupun digital? Jadi di sini perlunya tadi mengetes adalah supaya warnanya itu mau dia di media digital atau cetak itu bisa sama. Memang agak sulit tapi itu tadi butuh tes gitu ya. Apakah ada tantangan teknis untuk mendapatkan warna yang benar? Nah, ini memang butuh dana ya, karena kan kalau untuk menguji itu kita masih ngeprint kecuali memang masih punya printer. Pun printer itu akan berbeda dengan di percetakan karena tintanya berbeda gitu ya, kertasnya bisa berbeda gitu tergantung materialnya. Sehingga ini juga perlu diperhatikan bagaimana mencetak di kertas karton atau di kertas misalnya art karton, di board misalnya atau di art karton itu pasti akan beda kertas, beda warna, sehingga perlu diperhatikan ada nggak tantangan teknisnya. Kemudian sudahkah Anda menguji warna di lingkungan di mana dia akan digunakan? Tadi ya, kalau misalnya warnanya ini di print di media yang misalnya pouch, medianya pouch, kemudian Bapak Ibu buatnya label. Ketika labelnya itu ditempel di pouchnya, maka lingkungan
si media pouch-nya ini akan mempengaruhi warna tadi. Apakah warna dari label kemasannya itu menjadi menonjol atau justru kontrasnya nggak baik gitu. Jadi itu perlu. Kemudian yang terakhir adalah apakah Anda mempertimbangkan warna yang diformulasikan secara khusus. Nah ini biasanya warna-warna khusus ini tujuannya adalah supaya menghindari peniruan gitu ya, kayak produk-produk lain yang mau meniru produk Anda gitu ya. Kemudian di sini Anda pakai warna khusus itu juga bisa. Gitu. Jadi warna khusus itu jika memang ingin ke arah sana. Kemudian proporsi warna, color ratio. Ini juga bisa menjadi pertimbangan. Artinya dalam memilih warna ini ada panduan seberapa banyak satu warna itu digunakan. Ini saya ambil contoh dari Walmart, color rasionya ini warna biru ini dia 50% sendiri. Gitu. Artinya pada warna brandnya itu dominan itu menggunakan warna biru yang ini. Sementara warna yang di sebelah sini ini adalah warna tambahan. Ini warna utama, ini warna tambahan. Ini juga bisa digunakan untuk proporsi warna karena dengan adanya color ratio ini kemasan itu juga lebih enak dilihat sebetulnya. Dia menjaga keseimbangan dari warna itu pada satu media. Jadi color ratio ini digunakan sebagai panduan dalam menyeimbangkan proporsi warna pada media branding dan menjaga konsistensi branding. Dan tergantung aplikasi media sebetulnya. Artinya kalau misalnya nanti pun ini medianya yang satu misalnya di kemasan primer, kemudian Bapak Ibu mau bikin kemasan sekundernya, bisa jadi rasionya berubah tidak masalah gitu ya, tapi ada perbedaan dominasi warnanya. Untuk lebih mudahnya ini ada contoh. Jadi di sini ada dominan color. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Ini yang abu-abu ini dominan color. Kemudian yang hijau kusam ini secondary color. Kemudian aksennya warna merah marun. Artinya di sini yang paling banyak ini warna yang ini. Ini warna sekunder. Dan ini hanya sedikit. Aksen itu tujuannya untuk sebagai pembeda aja dari warna-warna yang lain gitu. Nah, ini penerapannya yang di bawah. Kalau kita lihat memang paling banyak di sini adalah warna abu-abu ini. Ini hijau pada bagian atas untuk bidang judul, kemudian untuk daun. Sementara aksen color-nya ini hanya untuk berry-nya. Nah, ketika dilihat di sini komposisi warnanya menjadi lebih enak ketimbang misalnya semuanya warnanya teriak. Itu semuanya warnanya minta dilihat gitu. Tapi dengan adanya rasio maka ada perbedaan. Ada yang lebih banyak, ada yang sekunder, ada yang hanya aksen, hanya sebagai fokus saja. Seperti ini juga. Jadi di sini warna dominannya ini pada latar ini gitu ya. Sementara warna lainnya ini tidak lebih banyak dibanding warna sekitarnya. Ini sebagai contoh saja.